Tetap awasi semua orang dan semua hal yang mencurigakan. Apa ini kau yang menjahitnya? Iya, itu aku yang menjahitnya, Tuan. Aku seorang Rajput Hindu, bukan seorang Mughal. Aku bisa dijahitkan seperti yang dikenakan orang Rajput Hindu. Tapi apa ini? Coba lihat. Tuan, ini bukan pertama kalinya aku menjahit. Orang Hindu dan Muslim datang ke tokoku. Beberapa hari yang lalu, seorang lelaki Muslim datang ke tokoku dan memintaku untuk menjahit 30 baju. Dia sangat puas dan memberikan aku hadiah. Aku tidak ingin berdebat denganmu. Kau sama sekali tidak becus menjahitnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tuan. Apa kau ingin menjahit baju di sini, Tuan? Baju Rajput Hindu sangat populer sekarang, Tuan. Apa kau ingin menjahit di sini? Siapa orang yang telah membuat begitu banyak baju Rajput? Tuan, apa kau seorang mata-mata Mughal? Tidak. Tentu saja bukan, Tuan. Oh iya, Tuan. Kenapa kau tidak mengatakan siapa orang yang mendatangimu dan memberimu hadiah? Sebenarnya kami ingin melihat baju yang dijahitkannya. Jika kau ingin menjelaskannya, kami ingin pergi dan melihat bajunya. Jika kami suka, kami akan memesan 30 potong. Aku benarkan? Tentu. Jika kau ingin aku menjahit 30-40 baju, makanya aku berpikir dulu. Tentu saja, pikirkan hal itu. Dia bilang namanya ada... Siapa namanya? Namanya Altaf. Altaf? Seperti apa orangnya? Dia terlihat culas. Tapi dia pemurah dan dia telah membayarku lebih. Tapi kelihatannya dia itu terburu-buru. Tuan, kumohon beri kami informasi yang lebih detail lagi. Agra kota besar. Bagaimana kita menemukan orang ini? Banyak orang dengan nama yang sama. Hanya itu yang aku tahu. Aku hanya membuatkan satu baju untukmu. Anggap saja itu sebagai contoh. Tidak perlu. Aku akan mencari Altaf dulu. Terima kasih banyak. Kau sudah membuang-buang waktuku. Pergilah, biarkan aku bekerja lagi. Kenapa seorang lelaki Muslim menjahit begitu banyak baju Rajput Hindu? Ada yang mencurigakan. Ini tidaklah begitu mencurigakan, Yang Mulia. Hamba rasa ini sebuah kerjasama. Lelaki Muslim menjahit begitu banyak baju untuk Rajput. Tidak ada orang asing yang keluar atau masuk wilayah ini. Itu berarti orang-orang itu bersembunyi di negaranya sendiri. Itu sebabnya mereka tidak tertangkap. Bisa juga mereka seorang pelawak. Atau mereka orang yang merencanakan sesuatu. Aku juga merasa seolah-olah mereka menunggu kesempatan. Sebelum mereka menjalankan rencananya, kita harus menghentikan mereka. Baiklah, Yang Mulia. Yang Mulia tahu betul di mana orang-orang selalu ditemukan. Ayo cepat. Sekumpulan orang asing harus ditemukan di tempat seperti ini. Tapi di sini terlalu banyak orang, Yang Mulia. Bagaimana kita bisa tahu yang mana Altaf kan? Bersabarlah, Rahim. Karena bersabar itu menguntungkan. Kami minum alkohol yang luar biasa minggu kemarin. Benar-benar, itu adalah alkohol yang berasal dari Afgan. Kita juga punya Murk Musalam, luar biasa. Bukankah dia salah satu orang yang menyerang Pangeran Salim? Tapi kenapa pakaiannya seperti orang Muslim? Hei Altaf, kita akan menikmati makan malam yang istimewa setiap hari. Ya, kita sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Sudah diam. Jangan berani-berani membicarakan kejadian itu. Tidak aman membicarakannya di muka umum. Lagi pula tidak seorang pun yang akan mengenali kita di sini. Dan sekarang dengar baik-baik. Jangan sebut namaku di depan umum karena kau sudah memanggil namaku di sana. Akhirnya pencarian kita berakhir, Yang Mulia. Kalian berdua sudah siap? Iya, Yang Mulia. Altaf Khan.
Maafkan aku, Tuan. Aku tidak tahu bagaimana kau tahu namaku dan aku tidak bicara dengan orang asing. Silakan lanjutkan urusan kalian, biar kami menikmati kebersamaan kami. Jangan khawatir. Kami ingin melihat kebersamaanmu. Jangan bergerak, atau aku penggal kepalamu. Aku Raja Jalaluddin Muhammad Akbar. Aku harap aku bukan orang asing lagi bagimu. Aku tahu kau satu-satunya orang yang disebut sebagai Rajput Hindu dan telah menyerang anakku. Yang mulia, kami hanya suruhan. Kami melakukan apa yang diperintahkan. Kami hanya diminta untuk menyerang dan tidak menyakiti Pangeran Salim. Hanya itu yang kami lakukan, Yang mulia. Apa maksudmu? Rencana yang dibuat oleh orang lain, Yang mulia. Bukan aku. Jika kau masih mau hidup, siapa orang yang merencanakan ini semua? Orang itu dari Agra, Yang mulia. Hanya itu yang ku tahu. Aku tidak tahu yang lainnya. Maafkan aku, Yang mulia. Ayo, ikut aku. Iya. Salim, maafkanlah ibu, nak. Sampai berapa lama kau akan marah pada ibumu? Ibu tahu telah membuat kesalahan. Ibu datang terlambat saat perayaan. Biasanya kau tidak bisa tidur sebelum mendengar cerita ibu, kan? Ayo sini, letakkan kepalamu di sini, nak. Ibu akan bercerita untukmu. Salim, tidak baik marah pada ibumu seperti ini. Coba pikirkanlah, nak. Apa kau mau semalaman merajuk terus pada ibu seperti ini? Salim, maafkan ibu, nak. Ayolah, jangan marah lagi. Sini, biar ibu ceritakan kisah yang bagus ya, Salim. Ibu, setiap hari ibu menceritakan untukku. Hari ini aku yang ingin menceritakan untuk ibu. Benarkah? Bagus sekali. Ayo bercerita. Pada suatu hari, ada seorang anak lelaki yang sangat mencintai kedua orang tuanya. Dia tidak bisa hidup tanpa mereka sehari saja. Pada suatu hari, anak lelaki itu membuat kesalahan. Orang tuanya tidak memaafkannya. Saat itu juga anak itu dihukum. Mereka membuat anak lelaki itu pergi dari mereka. Dan anak itu sangat merindukan orang tuanya. Dia tidak bisa tidur semalaman. Dia merasa lapar, tapi dia terus saja memikirkan ibunya. Dia ingin mendengar dongeng dari ibunya, tapi dia tidak bisa karena ibunya. Cukup. Ibu tidak ingin mendengarnya. Salim, cobalah untuk mengerti, nak. Apa yang kami lakukan bukanlah hukuman, tapi pelajaran untukmu. Iya, ayahmu dan ibu selalu berharap yang terbaik bagimu, nak. Kau sebenarnya sangat menyayangi ibumu, kan, sayang? Tolong maafkanlah ibu, nak. Maafkanlah ibu dan ayahmu, Salim. Ayolah, jangan marah lagi. Ibu mohon, nak. Aku mengantuk, Ibu. Aku mau tidur. Anakmu akan menjadi seorang raja suatu hari nanti. Tapi dia tidak akan melupakan kejadian hari ini.
Mereka harus belajar bagaimana bermain catur. Tentunya denganku. Bion, serang Ratu Salima dan habisi dia sekarang. Benteng, habisi Mansi. Dan Menteri, habisi Rahim. Siapapun yang melindungi Rahim akan aku habisi. Kau satu-satunya yang tertinggi, Ratu Joda. Bagaimana bisa kau melindungi putramu sendiri? Tunggu dan perhatikan langkahnya. Karena itu sangatlah penting, yang tidak akan pernah digunakan atau dimainkan pada catur sebelumnya. Salim, kemarilah, nak. Anakmu tidak akan lama lagi bersamamu, Ratu Joda. Dan permainan ini akan segera berakhir. Aku memainkan permainan. Dan aku memenangkan penantang terbesar dalam sejarah catur. Aku menang. Yang mulia. Aku telah mendengar seluruh wilayah di bumi ini akan jatuh pada pengkhianat. Tapi sekarang aku bisa melihat bahwa kau sudah membuktikan masa depan. Jadi sekarang katakan padaku, apa yang tertulis di tanganku? Apakah aku akan membunuh pengkhianat dengan tangan ini? Yang mulia, ampunilah aku. Berikan aku satu kesempatan lagi. Aku tidak akan menunjukkan wajahku pada siapapun di kerajaan Mughal. Maafkan aku, Yang mulia. Aku tidak bisa maafkan. Bukan hanya pengkhianat, tapi juga berusaha melawan kami. Tapi kali ini kau sudah keterlaluan. Kau telah menyerang putraku. Tapi dengan melihatmu di sini, aku merasa bukan kau pelakunya. Aku yakin seseorang di istana telah membantumu. Dengan begitu kau bisa mengetahui bahwa anakku dalam keadaan aman tanpa pengawalan. Keraguanku pada Mansing tidaklah perlu karena lelaki seperti dia.
tidak akan berteman dengan orang sepertimu. Jadi sebelum aku kehilangan kesabaran dan membunuhmu sekarang, katakan siapa yang membantumu menjalankan rencana ini. Ampuni aku yang mulia. Di mana Ratu Rukaya? Maaf yang mulia, ada di antara pemain musik. Aku tidak akan mengampuninya. Dia telah mengkhianati aku. Ambilkan aku Huka sekarang. Hentikan semua ini! Sekarang aku tahu siapa yang berada di balik penyerangan anakku ini. Aku tahu siapa yang bertanggung jawab atas pengkhianatan ini. Sekarang aku tahu siapa sebenarnya pengkhianat yang aku miliki di sini selama bertahun-tahun. Sekarang aku tidak akan mengampunimu. Aku akan membunuhmu. Aku merasa ingin memenggal kepalamu. Tapi setelah dipikir, sepertinya memalukan membunuh seorang Qasim. Aku tahu bahwa kaulah sebenarnya yang telah merencanakan ini semua. Aku juga tahu bahwa kau yang bersekongkol untuk melawan Mansik. Apa yang ada dalam pikiranmu? Apakah berpikir kau akan mengelak dari ucapanku saat ini gitu? Kau melayani kami bertahun-tahun dan sekarang kau bersekongkol untuk menentang aku. Apa? Kau melakukan semua ini, Resam? Sebelum hilang kesabaranku, katakan kenapa kau menjadi pengkhianat. Aku tidak berubah menjadi pengkhianat. Aku hanya setia pada Maham Angga. Aku ingin menuntut balas atas apa yang dia terima. Maham Angga selalu menjagamu. Dia mencintaimu lebih dari anaknya sendiri Adam Khan yang mulia. Tapi apa yang kau lakukan? Kau telah membunuh Adam Khan. Dan kau juga memenjarakan Maham Angga. Rakyat Agra mungkin bisa melupakan ini yang mulia. Tapi aku sangat setia pada Maham Angga. Aku adalah Resam yang tidak akan pernah melupakan apapun. Aku tidak bisa melupakan hari terakhirnya. Aku tidak bisa melupakan nafas terakhirnya. Dia berjuang sekuat tenaga demi kerajaan Mughal. Tapi mati secara mengenaskan. Aku tidak akan pernah bisa melupakan hal ini. Aku telah membuat keputusan itu sendiri. Aku putuskan untuk membalas dendam atas kematian Maham Angga. Atas kematian orang yang telah memberikanku kehidupan baru. Aku melakukan apa yang sudah kuputuskan yang mulia. Aku pengikut yang setia. Aku benar-benar tulus melakukannya. Yang mulia, aku tahu bahwa aku tidak akan bisa melakukan semuanya sendiri. Itu sebabnya aku bergabung dengan Khwaja Moin dan melakukan tugas ini. Aku tidak bersedih jika aku dibunuh. Sebenarnya yang aku sayangkan karena usahaku tidak berhasil yang mulia. Karena usahaku berhasil digagalkan.
Yang Mulia, kami menemukan surat dari Kamar Resamkan. Surat ini ditujukan untuk Raja Mansing. Ini membuktikan bahwa Raja Mansing tidak bersalah. Bukan hanya ini. Kami juga menemukan sekotak opium. Jadi itu berarti dia memberikan opium pada anak. Lalu kau meletakkan semua kesalahan kepada Ratu Salimah itu. Jebloskan dia ke penjara. Lalu dia akan segera dihukum mati. Prajurit! Kenapa Yang Mulia tidak membunuhnya sekarang saja? Kalau dia mengatakan pada orang lain bahwa aku yang telah memberikan opium pada Salim, aku akan dapat masalah. Jika dia hidup sehari lagi, hidupku akan hancur karenanya. Panggil Ratu Salimah dan Mansing. Aku sudah bersikap tidak adil pada mereka. Aku harus segera meminta maaf. Aku mohon maafkanlah aku, karena sudah menuduhmu bersalah. Tidak, Ratu Joda. Sudah kukatakan tugasmu kan. Seorang ibu lebih penting daripada tugasmu sebagai Maryam Uzamani. Ketika saatnya tiba untuk melindungi anaknya, seorang ibu bisa saja menuduh Tuhan. Meski Tuhan tidak keberatan, aku hanya manusia biasa, Ratu Joda. Meskipun aku malu, Ratu Salimah. Yang Mulia, jangan membuatku malu dengan mengatakan itu. Bukti dan saksi telah melawanku. Itu karena usahamu, sehingga aku mendapatkan kesempatan lagi. Ratu Salimah, kebanggaan Istana Mughal. Itu telah dibuktikannya hari ini. Aku sebagai ratu meminta maaf kepadamu atas keputusan Jalal. Aku mohon jangan bicara seperti itu. Aku tidak akan meminta maaf padamu, Ibu. Karena aku memang pantas mendapatkan hukuman. Hukumlah aku, Ibu. Seorang anak laki-laki tidak seharusnya bersujud pada ibunya. Mereka harus memeluknya. Aku tidak kecewa padamu. Justru ibu bangga padamu. Ibu bangga padamu karena kau mengikuti perintah Yang Mulia. Ibu sekarang bebas hanya karena doa darimu, Nak. Ratu Salimah, aku tidak mengerti satu hal. Jika kau tidak memberikan opium pada Salim, kenapa dia menunjuk padamu? Aku orang pertama yang menuduhmu, Ratu Salimah. Aku rasa Salim juga berpikiran yang sama. Ratu Salimah, jika kau mau, kau boleh hukum aku sekarang juga. Aku akan terima hukuman darimu itu. Ayo Ratu Salimah. Ayo hukum aku, pukul aku, pukul. Apa yang kau lakukan, Ratu Ruqayyah? Itu yang seharusnya aku terima. Aku sudah salah padamu. Aku tidak hanya menuduhmu, tapi juga bicara melawanmu, Ratu Salimah. Aku pantas mendapat hukuman. Ayo pukul aku, bunuh aku, Ratu Salimah. Tapi apa yang bisa aku lakukan, Ratu Salimah? Aku sangat mencintai Salim. Mungkin itu sebabnya aku tidak mendengarkan alasan apapun. Maafkan aku juga, Ratu Ruqayyah. Aku juga sudah mencurigaimu dan juga menuduhmu. Sebenarnya semua ini karena Resamkan.
dia sudah membuat kita seperti ini. Lupakan apa yang sudah terjadi. Mari kita sekarang saling memaafkan. Terima kasih. Aku tidak percaya bahwa kepala pelayanku berubah menjadi seorang pengkhianat. Dia telah menyediakan opium untuk Salim di depan mataku sendiri. Dan kenapa aku tidak mengetahuinya? Kau telah melakukan yang benar, Yang Mulia. Kalau seorang pengkhianat seperti dia itu pantas dibunuh. Dia itu sangat berbahaya. Aku merasa aman bahwa semua bukti mengarah pada Resamkan. Aku harus menggunakan otakku di waktu yang sempit dan membuat semuanya sesuai rencanaku. Jika aku tidak mendengar percakapan antara Yang Mulia dan Todarmal, aku tidak akan bisa menyelesaikan semua ini. Yang Mulia, Kuajan Moen sudah bersama Anda. Ada apa, Yang Mulia? Todarmal, apakah dia yang selama ini telah merencanakan dan menyuruh Raja Mansing untuk membodohiku? Raja Mansing tidak bersalah. Raja Mansing tidak memberikan informasi pada siapapun. Lalu siapa yang memberinya informasi? Hanya ada beberapa orang di Istana Permaisuri termasuk kita berdua dan 9 permata mengetahui tentang ini, Yang Mulia. Ada satu pengkhianat lagi. Resamkan. Karena dialah orang yang bekerja sama dengan Muin Khan. Todarmal, aku ingin kau pergi dengan prajurit dan cari di kamar Resamkan. Aku akan segera menghukumnya. Ya Tuhan, rahasia tentang penyerang itu sekarang sudah terkuak. Bagaimana jika terbongkar bahwa aku yang menyediakan opium untuk Salim? Aku akan membuat Resamkan yang seolah-olah menyediakan opium itu untuk Salim. Bagaimanapun juga dia akan dihukum. Kalian cepat cari di kamar. Aku masih tidak percaya. Resamkan kerjasama untuk melawan Mansing. Aku hanya menyediakan opium untuk Salim. Tapi Resamkan, dia tidak hanya menyerang Salim saja, tapi dia juga menyerupai Mansing. Bagaimanapun, apapun itu, aku memang masih tetap beruntung. Tapi aku tidak mengerti satu hal. Kenapa Resam tidak mengatakan apapun? Bagaimana jika dia nanti sampai melaporkan aku? Aku tidak akan bisa hidup tenang selama Resam masih hidup. Dia pasti mengadukanku pada Yang Mulia. Aku harus melakukan sesuatu. Aku telah membuat kesalahan, Mansing. Seharusnya aku percaya padamu dan bukan yang lain. Kumohon jangan bicara seperti itu. Kau melakukan yang seharusnya dilakukan. Yang kau lakukan padaku karena kau ingin membuktikan kebenarannya. Aku mengerti saat hari itu kau datang untuk bertemu denganku, bahwa kau tidak ingin melempar batu kembali untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah.
Perhatian! Raja Jalaluddin Muhammad Akbar telah tiba! Apa yang membawa Yang Mulia ke sini? Salam Yang Mulia. Apa yang membawamu hingga kau ingin bertemu denganku? Aku sengaja datang untuk bertemu dengan orangku yang paling baik. Aku senang mendengarnya, Yang Mulia. Bahwa kau masih menganggapku menterimu yang paling setia. Untuk mengetahuinya harus dibuktikan. Sepenting apa kau bagiku, sehingga aku harus menempatkanmu di penjara bawah tanah dan bukan penjara biasa. Aku datang menemuimu sebagai seorang penjaga. Aku ingin memberitahumu bahwa semua bukti melawanmu, dan itu sebabnya kenapa aku harus membuat keputusan ini. Meskipun sekarang aku merasa bahwa seseorang... Yang Mulia, aku juga merasakan ada kerjasama yang besar. Karena bukan hanya aku, mereka juga melawan istrimu yang setia. Sampai-sampai Ratu Salimah juga. Kedatanganku ke sini untuk mengurangi bebanku sendiri. Aku ingin kau menjawab pertanyaanku. Selama di istana, apa saja yang kau lakukan? Aku harus melakukan hal yang sama denganmu. Aku juga harus membuat keputusan bersalah. Tapi aku juga harus mencari tahu siapakah yang benar-benar bersalah. Meskipun aku tidak percaya bahwa kau ataupun Ratu Salimah mengkhianati aku, tetapi hukum telah jelas memberikan bukti yang penting. Mansing, katakan lagi padaku apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Jangan buat dirimu bertanggung jawab atas semua ini, Yang Mulia. Aku berterima kasih semua karena kebaikanmu. Sehingga di tempat ini, aku tidak lagi menanggung nama sebagai seorang penjahat. Sebenarnya kau harus berterima kasih pada Joda. Dia tidak pernah meragukanmu, walau sedikit saja. Dia telah berhenti menjadi Maryam Uz-Zamani hanya untuk menolakmu dihukum. Aku juga sudah bersikap tidak adil kepadanya. Kau tidak perlu khawatir, Yang Mulia. Semuanya akan baik-baik saja. Dia adalah bibiku. Aku sangat mengenalnya. Dia tidak bisa kecewa denganmu terlalu lama. Ratu Joda sangat menghormatimu, melebihi cintanya padamu, Yang Mulia. Sekarang waktunya kita membuat persiapan. Untuk apa, Yang Mulia? Kukira sekaranglah waktunya untuk mengembalikanmu dengan kekuatan dan posisimu. Sebelum aku mengembalikan semua tugasmu, aku tidak akan bisa tenang, Mansing. Ratu Salimah, kenapa Jalal meminta semua orang berkumpul di sini? Aku tidak tahu, Bu. Tidak seorang pun yang mengetahuinya. Perhatian semuanya! Raja India, keturunan dari kerajaan Mughal, Jalaluddin Muhammad telah tiba. Bawa Mansing ke persidangan ini. Kejahatan yang dituduhkan oleh orang banyak dan aku setuju dengannya. Meskipun semua bukti menentangku, tapi seharusnya aku tidak menuduh orang yang telah melayani diriku selama bertahun-tahun dengan setia. Aku malu sekali. Dengan begitu, aku memintamu untuk mau menerima tempat dan jabatan sebagai menteri dan mengembalikan posisimu kembali sebagai 9 orang terbaikku. Aku memaafkanmu.
Raja Mansing! Hidup! Aku meminta Ratu Joda untuk hadir di hadapanku. Engkau telah melahirkan ahli waris kerajaan Mughal, Joda. Dan tidak seorang pun bisa mengambil alih posisi Maryam Uz-Zamani darimu. Aku sangat mengerti perasaanmu sekarang ini. Tapi situasi yang membuat aku seperti ini. Jadi aku ingin kau menerima posisi sebagai Maryam Uz-Zamani. Aku meminta maaf padamu, Ratu Joda. Dan sekarang ini, aku akan mempersembahkan kepada dirimu mahkota sesungguhnya agar kau bisa memberi perintah. Jika kau anggap ini perlu, kau bisa mengubah keputusanku. Sejauh ini, hanya kerajaan yang memiliki kekuatan ini. Tapi sekarang, kau juga memilikinya. Memiliki kekuatan ini. Ratu Joda, aku memintamu untuk menerima tanggung jawab sebagai Maryam Uz-Zamani. Keinginanmu adalah perintah bagiku yang mulia. Aku juga minta maaf padamu. Sengaja atau tidak sengaja, aku juga telah menyakiti hatimu. Kau juga berdebat denganku, Joda. Tapi itu pasti bermanfaat. Hidup Raja Jalaluddin Muhammad Akbar! Hidup! Hidup Maryam Uz-Zamani! Hidup! Ini tidak bagus untukku. Jika Ratu Joda dan Yang Mulia bersatu lagi, ini akan terbukti menentangku. Resam Khan juga mencoba menipuku. Aku harus lakukan sesuatu sebelum Resam akan membuka mulutnya. Aku harus yakin dia akan diam.